Cerita dilanjutkan, semua orang memberi hormat kepada sang pemimpin klan yang sudah tiba. Sang pemimpin hanya menatap mereka dan Gucun yang melihat ke arah pemimpin dengan sedikit rasa takut. Tak lama kemudian pemimpin klan atau patriark memanggil menterinya untuk mendekat. Menteri menjawab, "Perintah Anda, patriark." "Apa ada satuan pedang yang sedang bersiap?" ujar patriark. Menteri menjawab, "Satuan pedang pertama sedang beristirahat setelah kembali dari perjalanan dan satuan pedang keempat sedang menunggu. Sekarang beritahu satuan pedang keempat untuk segera menyelesaikan perisapan dan suruh mereka temui aku," ujar patriark. Sembari berjalan masuk ke dalam kediaman, Muyeon dan Guyeonso masih memberi hormat kepada sang patriark, sedangkan di sisi lain Gucun sedang bergumam dalam hatinya. Entah ini mimpi atau kenyataan, tapi pandangannya itu terasa sangat berat seperti biasanya. Kemudian patriark menghentikan langkahnya sejenak dan berkata, "Dan untukmu ang ketiga, setelah kau selesai makan nanti, datanglah ke ruangan patriark ini sendirian." Guyeonso dan Muyeon nampak terkejut, terutama Gucun karena dia disuruh menghadap nanti. Dan Gucun bertanya ke Muyeon saking gugupnya, "Apa ada obat pencar?" Hari pun sudah gelap. Di dalam ruangan makan nampak pelayan sedang menyiapkan makanannya. Patriark sudah duduk di kursi pemimpin sedangkan Guyeon dan Gucun baru tiba dan akan duduk di kursinya. Di depan meja sudah ada beberapa makanan untuk disantap. Gucun yang sudah mulai duduk di mejanya menatap makanan tersebut dan sudah siap makan dengan menggunakan sumpitnya. Sembari bergumam, suasana makannya juga masih saja sama seperti dulu. Sial, aku sendiri jadi bingung sedang makan lewat mulut atau lewat hidung. Dia memanggilku untuk datang sendirian saja sudah membuatku merasa tak nyaman. Pasti bagus kalau seseorang bisa melakukan sesuatu soal suasana di meja makan ini. Kemudian tiba-tiba patriark memanggil Guyeonso untuk memulai obrolan. Ia berkata, "Anak kedua, kudengar kau sudah mencapai sesuatu dalam bidang bela diri." Guyeon pun menjawab dengan giranya, "Iya, patriark, aku sudah dapat sedikit pencerahan dan menjadi 3 star beberapa hari yang lalu." Mendengar itu patriark lumayan senang dan berkata, "Untuk usiamu, kemampuanmu itu sudah sangat maju. Bagus-bagus, teruskan, dedikasikan dirimu." Guyeon merespon dengan memberi hormat, "Terima kasih patriark." Gucun yang menyaksikan hal tersebut lanjut bergumam, dia sudah 3 star di usianya saja sudah suatu pencapaian yang besar. Sudah pasti sih, soalnya orang berbakat seperti dia juga bekerja keras. Jadi orang seperti dia juga tahu caranya tersenyum. Saat tersenyum pun malah kelihatan lebih. Patriark berkata ke Guyeon, "Duduklah, lanjutkan makan mu." Guyeon pun menjawab, "Baik patriark." Ia kembali ke mejanya kemudian menatap ke arah Gucun yang dari tadi menatapnya. Ia nampak merasa sangat kesal dengan Gucun. Gucun yang melihat respon Guyeon yang merasa kesal kepadanya lanjut bergumam dan sontak berkata dalam hatinya, "Aku tarik ucapanku." Padahal kan dia tidak sedang melihat serangga. Saat mau makan angpau, Gucun terkejut karena patriark memanggilnya. "Kudengar kau pergi ke jalanan." Gucun pun menjawab, "Iya. Ada sesuatu yang harus kulakukan, jadi aku pergi sebentar." Mendengar itu patriark hanya merespon, Melihat itu Gucun pun nampak terheran. Dan kemudian patriark berdiri dari kursinya dan berkata kepada Guyeon dan Gucun, "Aku akan duluan. Kalian lanjut saja." Mendengar itu Gucun pun makin bingung dalam hatinya. Ia berkata, padahal dia kelihatan mau mengatakan sesuatu. Katanya dia mau aku menemuinya setelah makan. Jadi aku sudah yakin tadi dia akan. Kemudian ada pelayan yang menghampirinya dan berkata, "Tuan muda." Kemudian ia membisikkan perintah patriark ke Gucun. "Pemimpin klan meminta Anda untuk istirahat yang cukup. Anda juga diminta datang ke ruang pemimpin klan pada keesokan hari.
Gucun pun merespon dengan terkejut. Apa-apaan perubahan ini? Singkat cerita, Gucun sekarang sudah beristirahat di ruangannya. Ia masih duduk termenung di dekat jendela kamarnya sembari berpikir karena aku masih belum bangun juga, berarti ini bukanlah sebuah mimpi. Apa ini adalah sebuah regresi? Yang sering kudengar itu? Kalau benar begitu. Dengan amarah yang terpendam, Gucun mengepalkan tangannya dan sembari berkata, maka mungkin kali ini, berarti aku bisa membunuh Heavenly Demon itu duluan. Tidak, pernyataan konyol ini bisa dihentikan dalam sekejap mata. Kemudian kita diperlihatkan sekilas masa lalu Gucun dulu. Kemudian ia melanjutkan ucapannya, tadi mana mungkin aku membunuh Heavenly Demon yang mampu membunuh 3 Supreme, yang konon berada di atas langit. Saat aku memikirkan kehidupan lama, saat menjadi manusia demonik yang terkutuk itu, yang berada di bawah perintah Heavenly Demon demi bisa bertahan hidup. Banyak hal yang kusesali karenanya membuatku hidup dengan kehancuran dan genangan darah di mana-mana. Tapi kehidupan yang penuh penyesalan itu membantuku menyadari begitu banyak hal. Seandainya aku sungguh terlahir kembali, aku ingin memilih jalan hidup lain. Lagi pula nantinya Heavenly Demon akan dibunuh oleh Wai Sol Ah. Kultus demonik juga akan lenyap. Sampai semuanya terselesaikan, kurasa aku akan melakukan segala yang kubisa dan menjalani kehidupan sederhana. Kesempatan ini tak boleh disia-siakan. Dengan semangat yang membara, Gucun memantapkan tujuannya, takkan kuulangi penyesalan lampauku itu, sembari menghembuskan nafasnya. Jadi, pertama-tama, Gucun mengecek energi di dalam tubuhnya. Dan ada sebuah energi berbentuk bola api yang membara di meridiannya. Setelah itu Gucun berkata dengan tidak puasnya, haha. Aku menelusuri sekujur tubuhku ini, tapi hanya segini saja energi dalam yang berhasil kutemukan. Besaran energi dalam yang menyedihkan ini membuatku tersadar betapa hebatnya kakakku itu, yang cuma 1 tahun lebih tua dariku, dah mencapai 3 star. Tapi, sembari memejamkan matanya, bukan berarti aku tak bisa berbuat apa-apa. Aku bisa berlatih dengan teknik kultivasi yang diwariskan pada saudara sedarah klan Gu, yaitu Gu Flameo Hell Art, dan nampak Gucun pun sedang fokus latihan untuk meningkatkan energi dalam di meridiannya. Gucun lanjut bergumam dengan berkultivasi secara perlahan seolah aku sedang membuat mekar sebuah bunga. Info tambahannya, Guis klan Gu ini atribut tempur utamanya itu adalah api, mirip kayak klan Uchiha aja. WKWKKW. Oke, lanjut. Saat sudah menjadi 4 star nanti aku akan bisa memancarkan energi dalam berapi seperti Gu Yeon kemarin, dan begitu menjadi 7 star, aku akan bisa menyelimuti tubuhku dengan energi tersebut seperti ayahku. Tapi sekarang, aku cuma 1 star yang lemah. Aku harus mengumpulkan energi dalam secepatnya yang kubisa dan memolesnya hingga aku bisa menjadi 2 star. Dengan keringat yang bercucuran. Agar aku bisa menjalani kehidupan ini tanpa hambatan. Maka kau tak boleh meminjam kekuatan manusia demonik seperti di kehidupan lamaku itu. Aku harus meningkatkan kekuatanku secara mandiri. Aku harus bisa melakukannya. Tapi masalahnya, dengan sekuat tenaga tetap saja semakin ku coba semakin terasa mau mati. Gucun pun ambruk karena sudah kelelahan karena latihan ini. Sambil terengah-engah Gucun melanjutkan gumamamnya, dengan kemampuanku sekarang ini, menggunakan energi dalam takkan jadi mudah. Dan kalau terus kupaksakan nanti malah akan menderita penyimpangan energi. Kemudian Gucun pun tersenyum, meskipun begitu aku jadi dapat hasil sekarang. Meski baru tahap awal, aku sudah mencapai 2 star. Dengan mengepalkan tangannya yang penuh energi itu, kemudian ia berkata, tetap akan kuteruskan selangkah demi selangkah, dengan kecepatan yang tidak lambat. Demi kehidupan yang berbeda.
Takuan lagi aku lakukan hal tak berguna yang mengundang pengaruh negatif untuk masa depanku sekarang ini. Tuh guys, dengerin kata Gucun, belajarlah selangkah demi selangkah tapi tekun untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Jangan mau yang instan-instan aja, mentang-mentang ada, jangan cepat berpuas diri. Ingat itu guys, WKWKW. Oke lanjut. Mentari pun sudah terbit dan menyinari dunia sampai sinar itu pun masuk ke ruangan. Gucun pun sudah bangun dan kenapa tubuhku saat digerakkan jadi sakit semua padahal cuma gara-gara latihan yang tidak seberapa semalam. Gucun pun sudah bangun, berganti pakaian dan akan keluar sembari lanjut berkata, "Yah, ini juga salahku sih, karena tidak latihan sampai sekarang. Perjalananku masih panjang. Sore nanti aku harus camp ruangan pemimpin klan." Sembari mencoba membuka pintu, jadi selagi menunggu, mending latihan lagi. Pintu pun terbuka dan boom, Gucun pun terkejut tiba-tiba ada seorang gadis di depan pintu tersebut. Dan gadis itu ternyata Solah dan ia menyapa Gucun dengan berkata halo lagi. Namun, pertemuan Gucun dan Solah menyimpan misteri tersendiri. Apa yang disembunyikan oleh Patriark dan bagaimana peran Solah dalam semua ini? Temukan jawaban dan kejutan selanjutnya di chapter berikutnya.